Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali hari ini kembali kita berkesempatan bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Sejenak kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan segenap hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Aku
Kami memuji dan menyembah Engkau ya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang datang untuk mencari kami manusia yang berdosa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang beribadah kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur untuk anugerah keselamatan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami menyadari bahwa semua karena kasih-Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau Allah yang hidup, hadir di tengah-tengah kami. Lawatlah kami ya Tuhan, berkatilah kami. Melalui ibadah hari ini, kiranya kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita menghadapi masa-masa sukar, mari kita belajar untuk tetap mengecap kebaikan Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kenanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati yang bersukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi
kita bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami puja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama memuji, meninggikan Dia. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki bulan Mei, minggu yang kedua. Dan sesuai dengan program gereja kita, hari ini kita memperingati Hari Ibu Rohani. Dan dalam kesempatan ini, mari kita kaum ibu belajar untuk menjadi seorang wanita yang dapat memberkati keluarga kita, memberkati sekitar kita, dan terlebih menjadi seorang wanita yang diperkenan oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita yang mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai
lagi kita renungkan setiap syair dari lagu ini. Biar kita mau setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, waktu di depan kami di mana kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa firman-Mu sungguh berarti untuk boleh menuntun kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita pagi hari ini? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Puji syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Walaupun semuanya masih dalam keadaan terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang ibu adalah pejuang. Ibu adalah pejuang. Dan untuk mendasari firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Ada 3 bagian Alkitab yang akan kita baca. Yang pertama kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Kemudian kita buka di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi terlebih merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, di dalam ibadah pada pagi hari ini,
kita bersama-sama memperingati Hari Ibu Internasional atau Hari Ibu Rohani yang jatuh tepat pada minggu kedua di bulan Mei. Bapak Ibu, bagaimana latar belakang sejarahnya sehingga saat ini kita bisa bersama-sama merayakan Hari Ibu Internasional atau Ibu Rohani? Adalah seorang perempuan bernama Anna Jarvis dari Amerika Serikat. Dia adalah pencetus awal Hari Ibu Internasional. Hal ini diawali dari rasa keprihatinan yang cukup mendalam akan perjuangan yang tidak mudah dari para ibu pada masa perang di Amerika Serikat pada waktu itu. Karena pada waktu itu terjadi perang saudara dan hal ini menimbulkan suatu penderitaan yang luar biasa bagi para ibu. Mereka harus berjuang di tengah-tengah keluarga dan lingkungannya tanpa hadirnya seorang suami yang sedang berperang. Kemudian Anna Jarvis ini mulai mempelopori berdirinya kelompok kerja para wanita. Dan banyak para ibu di sana yang merasa terbantu. Dan bahkan para pekerja ini juga merawat tentara-tentara yang pada waktu itu terluka. Dan ketika ibu dari Anna Jarvis ini meninggal, ia terinspirasi bahwa hari di mana ibunya meninggal kemudian dijadikan sebagai Hari Ibu. Karena dia melihat pengorbanan yang luar biasa dari sang ibu tercinta. Kemudian tanggal 10 Mei 1908, Hari Ibu dirayakan di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dan pada tahun 1914, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson secara resmi menyatakan bahwa Hari Ibu jatuh pada minggu kedua di bulan Mei. Dan ini diperingati sampai sekarang. Bahkan juga ada banyak gereja yang memperingatinya sebagai Hari Ibu Rohani, termasuk gereja kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita lihat di sini bahwa sesungguhnya Hari Ibu dibuat bukan tanpa tujuan. Sebaiknya ada tujuan besar di sana, yaitu untuk menghargai akan perjuangan dan pengorbanan seorang ibu yang sangat tidak mudah, bahkan penuh air mata. Namun pada akhirnya justru membawa dampak yang positif, baik itu bagi keluarga dan juga lingkungannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan setiap ibu yang kita miliki saat ini? Mungkin ibu kita bukanlah orang yang sempurna. Namun yakinlah bahwa perjuangan dan pengorbanannya sungguh besar bagi kita. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Saya ajak kita semua merenungkan beberapa saat. Mengingat kembali akan perjuangan ibu kita yang luar biasa. Mulailah mengingat saat ini ketika kita ada di dalam kandungan. Selama 9 bulan ibu mengandung kita. Sungguh suatu kondisi yang tidak mudah. Tetapi ibu boleh menjalani dengan sukacita. Ketika kita dilahirkan, ibu harus menahan sakit yang amat dalam. Nyawa taruhannya di sana. Bahkan ketika kita sudah lahir, ketika kita masih dalam keadaan bayi, seringkali kita terbangun tengah malam, menangis di sana membutuhkan sesuatu. Dan ibu yang belum pulih dari kesehatannya, dia akan bangun dan akan membantu kita. Ketika kita mulai sekolah Bapak Ibu, ibu dengan setia boleh mengantar kita, menemani kita, karena dia sangat tahu bahwa kita masih takut dengan lingkungan yang baru. Bahkan ibu juga menjadi guru yang terbaik bagi kita. Saat kita mulai remaja, saat kita mulai pemuda, ibu masih setia kepada kita. Selalu cemas ketika kita datang terlambat. Bahkan saat ini, ketika kita sudah berkeluarga, bukankah ibu tetap setia
mendengar segala curhatan kita, segala beban kita. Dan di tengah-tengah pergumulannya sendiri karena fisiknya yang mulai lemah, dia berusaha untuk membantu kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh besar perjuangan dan pengorbanan seorang ibu bagi kita. Tidak berlebihan jikalau pada saat ini, pada momen ini, kita belajar untuk menghargai ibu. Kita belajar untuk menghormati ibu. Dan kita juga berterima kasih untuk semua yang sudah dilakukan ibu kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita pada nas yang kita baca hari ini. Di sana kita boleh melihat ternyata Tuhan juga telah memberikan suatu tanggung jawab kepada seorang ibu. Bukan hanya bertanggung jawab secara fisik atau jasmani, tetapi lebih daripada itu, ibu juga bertanggung jawab secara rohani, membawa seluruh keluarganya, anak-anaknya untuk bertumbuh di dalam iman. Bapak Ibu, minggu lalu kita telah bersama-sama mendengar firman Tuhan tentang seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Timotius. Dia adalah seorang yang memiliki pribadi yang tangguh, memiliki iman yang kuat, dan akhirnya bahkan dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang hamba Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang pada waktu itu dan juga kita sekarang. Namun Bapak Ibu yang dikasih tahu Tuhan, tahukah bahwa di balik keberhasilan seorang Timotius ada wanita-wanita yang hebat yang selalu berjuang untuk keberhasilan Timotius. Siapa mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah sang nenek yang bernama Lois, dan terutama lagi sosok sang ibu yang bernama Eunike. Mungkin kita bertanya, bentuk perjuangan seperti apakah yang dilakukan ibu hebat ini sehingga Timotius boleh menjadi seorang yang luar biasa? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, bentuk perjuangan Eunike dalam menjadikan seorang Timotius menjadi berhasil adalah memberi pendidikan rohani sejak usia dini. Memberikan pendidikan rohani sejak usia dini. Seorang tokoh pendidikan Baynes berkata bahwa pendidikan anak dari usia dini itu sangat penting. Mengapa? Sebab pendidikan usia dini ini merupakan langkah awal pembentukan karakter, pembentukan sikap moral dan spiritual anak yang memberikan persiapan bagi anak untuk menghadapi masa depannya yang tidak mudah dengan tangguh. Bapak Ibu, hal ini pula rupanya sangat disadari oleh seorang wanita yang bernama Eunike. Sehingga dia berusaha menerapkannya di dalam kehidupan Timotius. Memberikan pendidikan rohani sejak Timotius kecil. Agar apa? Agar Timotius siap menghadapi masa depannya. Kalau kita memperhatikan perkataan Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, di sana dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau Timotius sudah mengenal kitab suci. Apa ini artinya Bapak Ibu? Ini artinya bahwa Eunike sudah mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius sejak Timotius masih kecil. Sejak usianya masih berusia dini. Dan bukan hanya mengajarkan firman Tuhan, tetapi kata mengenal kitab suci ini juga berarti bahwa Eunike menanamkan iman sebagai fondasi yang kuat dari kehidupan Timotius. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya bukan perkara yang mudah bagi Eunike untuk dapat memberikan pendidikan rohani sejak kecil. Perlu perjuangan dan perlu tekad yang kuat di sana. Mengapa demikian? Karena dengan memberikan pendidikan sejak dini, berarti Eunike harus mengajarkan kepada Timotius secara berulang-ulang tanpa merasa jemu dan
bosan. Harus diajar berulang-ulang tanpa merasa semu dan bosan. Bapak Ibu, saya selalu mengajarkan kepada anak saya Jennifer, ketika mengawali hari haruslah dia mengawali dengan doa. Dan karena seringkali kami selalu bangun duluan, maka kami tidak tahu ketika keluar kamar apakah Jennifer sudah berdoa atau belum. Lalu apa yang saya lakukan ketika saya tahu Jennifer keluar kamar? Saya langsung menyapa dia, "Selamat pagi," gitu ya, dengan suara yang cukup keras. Supaya apa? Supaya moodnya bangkit. Dan satu percakapan yang tidak pernah saya lupakan, saya selalu bertanya, "Sudah doa apa belum?" Ketika dia sudah berdoa, dia akan menjawab, "Sudah." Tetapi ketika dia belum berdoa, dengan mood yang kurang dia mengatakan ngantuk. Lalu apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya akan meninggalkan pekerjaan dapur saya dan saya akan mengajari dia berdoa. Itu saya lakukan setiap hari. Karena apa? Karena saya tahu bahwa mengajar anak kecil tidak sekali jadi. Harus dilakukan secara berulang dan berulang. Mungkin Bapak Ibu juga memiliki pengalaman seperti saya. Tidak boleh jemu di dalam mengajar anak kecil. Dan mungkin juga ini yang dialami oleh Yunike. Karena Timotius pada waktu itu masih dalam usia yang sangat dini. Tetapi Yunike juga sadar bahwa dia harus mengajarkan secara berulang dan berulang. Ulangan 6 ayat 7 memberikan kekuatan kepada Yunike. Karena firman Tuhan di sana mengatakan bahwa dia harus mengajarkan secara berulang dan berulang. Apapun situasi dan kondisi yang dialami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah perjuangan seorang ibu yang harus dilakukan oleh seorang ibu demi mendidik anaknya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunike juga harus memiliki hikmat dan kesabaran di dalam mendidik Timotius yang masih dalam usia dini. Seperti kita tahu bahwa ayah Timotius itu adalah seorang Yunani, orang yang tidak percaya Tuhan. Tentu hal ini membuat semakin tidak mudah bagi Yunike untuk mengajarkan Timotius bertumbuh di dalam iman. Mengapa demikian? Ada orang berkata ketika kita menikah dengan orang yang seiman, tetapi berbeda level tingkat imannya, di situ kita akan banyak menghadapi masalah. Yang satu inginnya selalu ingin beribadah setiap minggu. Yang lain berpikir bahwa sekali-sekali bolong tidak apa-apa. Yang satu berpikir bahwa saya menjadi orang Kristen, saya tidak hanya duduk manis di gereja, tetapi saya harus ambil bagian di dalam pelayanan. Tetapi yang lain berkata, pasangannya berkata, tidak perlu, cukup hanya beribadah. Yang satu berkata bahwa saya harus mengikuti persekutuan-persekutuan yang lain di samping ibadah hari Minggu. Tetapi pasangannya berkata, tidak perlu membuang waktu dan lain sebagainya. Begitu banyak pergumulan yang kita hadapi ketika kita menikah dengan orang yang memiliki tingkat iman yang berbeda. Apalagi Bapak Ibu ketika kita menikah dengan orang yang tidak seiman. Begitu banyak masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Kenapa? Karena ada banyak prinsip yang berbeda dan bahkan bertabrakan satu dengan yang lain. Itulah yang dialami oleh Yunike. Kisah Para Rasul 16 ayat 3 di sana dikatakan bahwa Timotius ketika disunat kira-kira berumur 20 tahun. Karena dikatakan di sana bahwa ketika dia akan pergi bersama Paulus untuk memberitakan Injil bersama Paulus, barulah pada waktu itu Timotius disunat. Mungkin kita bertanya, bukankah sebagai orang Yahudi seharusnya Timotius harus disunat pada saat dia berumur 8 hari. Dan ini adalah salah satu bukti, salah satu contoh bagaimana tidak mudahnya seorang Yunike mengajar Timotius tentang iman sejak dini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan keberadaan diri kita masing-masing. Di sini kita melihat seorang tokoh Yunike yang luar biasa, memberikan pendidikan rohani anak-anaknya dari usia dini.
Lalu sudahkah setiap kita juga melakukan hal yang sama? Memberikan pendidikan rohani kepada anak-anak kita sejak mereka di usia yang masih kecil atau di usia yang masih dini. Lalu apakah pendidikan rohani ini juga sudah kita terapkan dalam keluarga kita? Ataukah kita sering berkata bahwa itu urusan guru sekolah minggu? Bapak Ibu ingatlah bahwa semua yang kita lakukan itu adalah untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita yang penuh tantangan. Bagi ibu-ibu khususnya, hari ini kita belajar meneladani Eunike. Sekali lagi tidak mudah perjuangan seorang ibu di dalam mendidik anak-anaknya. Tetapi yakinlah ada Tuhan di sana yang memberikan kekuatan. Bagi bapak-bapak, terus dukung istrimu, berikan semangat, berikan support agar mereka kuat. Tidak lupa doakan, karena itu adalah kekuatan mereka. Dan bagi anak-anak belajarlah, dengar dan lakukan didikan orang tuamu, agar kalian lebih siap menghadapi masa depan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, perjuangan apa yang dilakukan oleh Eunike untuk Timotius. Yang kedua adalah Eunike menjadi teladan rohani bagi Timotius. Eunike menjadikan dirinya teladan bagi Timotius. Dan kalau kita berbicara tentang teladan, sebenarnya ini adalah sebuah kata yang mudah untuk diucapkan tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Mengapa demikian? Karena teladan itu berarti sesuatu yang patut dicontoh atau sesuatu yang baik untuk ditiru. Dan selanjutnya ketika seseorang sudah berketetapan untuk menjadikan dirinya sebagai teladan, maka itu artinya bahwa dia terlebih dahulu harus memperjuangkan dirinya agar baik di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian. Seperti perkataan Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Saudara, jujur, bukankah seringkali kita mendapati orang yang baik hanya di dalam perkataan, tetapi sangat tidak baik di dalam perbuatan? Mungkin juga tanpa sadar kita melakukan yang sama. Perkataan kita tidak selaras dengan perbuatan kita. Hal berbeda justru ditunjukkan oleh Eunike. Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 bahwa iman yang dimiliki Lois dan Eunike adalah iman yang hidup. Apa itu iman yang hidup? Yaitu iman yang bukan sekedar kata-kata, tetapi disertai perbuatan yang memuliakan Tuhan. Tentu ini tidak mudah. Butuh perjuangan bagi mereka untuk dapat menaklukkan diri, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya berpikir bahwa mungkin seringkali Eunike jatuh bangun di dalam hal ini. Tetapi dia terus berjuang, menjadikannya iman itu hidup di dalam dirinya. Dan akhirnya dia bisa menjadi teladan yang baik, yang hidup kepada Timotius. Dan akhirnya Timotius pun memiliki iman yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali saya ajak kita semua melihat diri kita masing-masing. Bagaimanakah keteladanan kita terhadap anak-anak kita selama ini? Bagi ibu-ibu khususnya, mungkin kita lebih banyak memiliki waktu bersama anak-anak di rumah. Kita lebih banyak waktu berbincang dengan mereka dibandingkan bapak-bapak yang mungkin sibuk bekerja. Pergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Lebih menjadikan diri kita sebagai teladan yang baik bagi mereka. Dan bagi bapak-bapak, dukung terus istrimu. Jadikan juga dirimu sebagai teladan yang baik bagi anak-anak. Sehingga dengan demikian, suami istri bisa menjadi partner yang kompak di dalam mendidik keluarganya dengan baik. Bagi anak-anak, ketika orang tua sudah berusaha memberikan teladan yang baik, mari kita juga meneladani mereka. Sehingga pada akhirnya, keluarga kita adalah keluarga yang memuliakan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, perjuangan apa yang dilakukan oleh Eunike bagi Timotius sehingga Timotius dapat berhasil?
yaitu meletakkan pertumbuhan rohani Timotius di atas keinginan pribadi. Meletakkan pertumbuhan rohani Timotius di atas keinginan pribadinya sebagai seorang ibu. Bapak Ibu, ketika saya pulang ke Blitar, ibu saya pernah berkata bahwa salah satu kebahagiaan terbesar yang ia rasakan adalah ketika semua anak cucunya berkumpul. Di sana dia katakan bahwa tidak merasa kesepian, ada sukacita. Dan Bapak Ibu, inilah yang saya alami dan saya rasakan dalam keluarga kami. Ketika anak saya yang besar harus pergi beberapa waktu karena acara tertentu, kami sering merasa ada sesuatu yang kurang di rumah. Rumah terasa sepi, padahal ada Jennifer di rumah. Saya tidak bisa membayangkan bagi orang-orang yang memiliki satu anak, dan kemudian karena satu hal anaknya harus meninggalkan mereka, bagaimana perasaannya? Ada sedih, kesepian, tidak rela ketika anak jauh dan sebagainya. Dan semuanya itu dikarenakan keinginan untuk selalu berkumpul dengan sang anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 16 ayat 3 dikatakan di sana bahwa Paulus mengajak Timotius untuk melakukan perjalanan penginjilan. Bagaimana hati dan perasaan Yunike pada waktu itu sebagai sang ibu? Tentunya ia ingin selalu bersama Timotius. Ada perasaan sedih, ada perasaan tidak rela dan kehilangan. Apalagi Yunike juga tidak tahu berapa lama, kemana Timotius pergi dan kapan dia harus pulang kembali. Tidak tahu Bapak Ibu. Ada perasaan khawatir dan takut di sana. Kenapa? Karena dia pernah melihat Paulus dilempari batu ketika memberitakan Injil ke daerahnya di Listra. Dan ini bisa saja terjadi kepada Timotius. Nyawa taruhannya ketika dia harus memberitakan Injil. Wajar kalau dia merasa khawatir dan takut. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Yunike memilih untuk meletakkan pertumbuhan rohani Timotius di atas keinginannya sendiri. Dia ingin bahwa Timotius menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman. Dia sadar bahwa dengan mengikuti Paulus, maka Timotius dapat belajar, digembleng lebih banyak lagi tentang hal-hal rohani. Dengan mengikuti Paulus, Timotius digembleng lebih banyak lagi tentang pelayanan. Dan apa akhirnya Bapak Ibu, kita tahu bahwa perjuangan dan pengorbanannya tidak sia-sia. Timotius menjadi seorang anak yang luar biasa, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, menjadi pemimpin rohani yang luar biasa, yang sungguh memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita memiliki pengalaman yang sama seperti Yunike dalam memberikan pola asuh kepada anak-anak kita. Seringkali kita diperhadapkan kepada dilema antara keinginan kita sendiri sebagai orang tua dan juga kebutuhan sesungguhnya dari anak kita. Mari kita belajar dari Yunike untuk selalu mengutamakan kebutuhan rohani bagi anak-anak kita. Ibu-ibu ingat itu. Utamakan kebutuhan rohani bagi anak-anak. Bagi bapak-bapak, bantulah istrimu untuk dapat menerapkan pola asuh yang mengutamakan kehendak Tuhan, bukan keinginan pribadi. Bagi anak-anak, mari belajar terus untuk bertumbuh dalam kehendak Tuhan. Dan sebagai penutup perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang memuliakan Allah. Suami, istri, dan anak, baiklah kita boleh saling mendukung, saling mensupport, saling melengkapi dan juga kompak. Ingatlah akan panggilan kita untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Khususnya bagi para ibu, mari terus memiliki semangat untuk berjuang bagi keluarga. Jangan pernah merasa bosan dan lelah, meski itu bukan hal yang gampang. Mari teladani Yunike, ingat ada Tuhan di sana, Dia yang selalu akan kuatkan. Dan marilah kita belajar menjadi istri yang cakap,
menjadi ibu yang cakap, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu ya Tuhan bahwa ketika kami sudah mendengarkan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu ya Tuhan, firman-Mu ini sungguh menuntun kami untuk dapat mendidik setiap keluarga kami dalam terang kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk waktu di depan kami, kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan penuh keyakinan, bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di setiap tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita memasuki doa persembahan dan doa syafaat, diingatkan kepada jemaat yang akan memberikan persembahan dapat transfer ke rekening BCA dengan nomor 011 322 1311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang. Atau jemaat dapat langsung ke gereja dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu utama ruang ibadah gereja kita pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, dapat menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan ke bendahara gereja. Tuhan memberkati persembahan saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Sampai hari ini Engkau masih menyertai dan memelihara kami. Satu keyakinan kami dan kepercayaan kami penuh kepada Tuhan, bahwa Engkau akan tetap setia mendampingi kami sampai kami bertemu dengan Engkau. Itulah sebabnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sampai hari ini masih terus melanda negeri kami tercinta ini. Kami berdoa buat pemerintah kami berdoa untuk para dokter, para medis, dan para perawat, para pekerja rumah sakit yang berjuang dengan jerih lelah mereka untuk bisa menyembuhkan para pasien yang terpapar virus corona ini ya Tuhan. Berikanlah mereka hikmah dan kebijaksanaan agar ketika mereka mengobati mereka mengobati dengan hikmah dari Tuhan, sehingga setiap pasien yang positif segera untuk mengalami kesembuhan yang datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat masyarakat yang ada di negeri kami, untuk kami bisa menjaga kesehatan kami tinggal di rumah, kami belajar di rumah, kami beribadah di rumah, bahkan kami menghindari akan kumpulan-kumpulan orang banyak, sehingga membantu kami untuk memutus mata rantai akan penyebaran virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami dan para jajarannya, agar mereka juga diberikan hikmah dan kekuatan oleh Tuhan untuk mampu dapat menangani akan permasalahan ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat setiap masyarakat Indonesia yang saat ini mengalami kekurangan yang ada. Kami doakan untuk pemerintah kami dalam pelayanan sosial bagi setiap mereka yang membutuhkan, agar bantuan ini boleh sampai kepada setiap mereka yang sangat-sangat membutuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga.
berdoa menyerahkan untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia, agar kami juga turut ambil bagian dalam pelayanan sosial ini Bapa. Saatnya gereja-gereja yang ada kami turut memberkati akan setiap masyarakat. Mereka juga akan merasakan kasih Kristus yang kami berikan kepada setiap mereka. Bapa yang di sorga, demikian juga kami datang kepadamu. Kami berdoa dan kami menyerahkan untuk gereja kami. Cara khusus kami berdoa buat setiap jemaatmu yang ada. Biar kami dengan satu keyakinan yang kuat, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan setiap jemaat-jemaatmu yang ada. Mereka yang saat ini sedang kekurangan, Tuhan lawat mereka. Mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dan pulihkan mereka. Mereka yang sedang susah kami doakan, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga kami berdoa, kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Irni Andriati, Saudari Grace Herliana, Saudari Yusi Wastika Wahyudi, Ibu Iriani Aipasa, Saudari Rita Irianti, dan Ibu Jumani. Tuhan tolong berkati setiap mereka yang Tuhan kembali percayakan berkat panjang umur dalam ini ya Bapak. Kami rindu dengan bertambahnya usia mereka. Mereka semakin hidup takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan akan memberkati iman mereka. Kami rindu mereka semakin mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Sean Sebastian Widodo, Guru Injil Shirley Ekswanda, dan Bapak Ibu Joseph Kristianto. Terima kasih Bapak, Engkau kembali percayakan mereka berkat untuk menikmati akan pernikahan dalam rumah tangga mereka. Kami rindu dengan bertambahnya usia pernikahan mereka. Mereka semakin menjadi saksi Tuhan. Mereka semakin menjadi teladan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan di sekitar di mana mereka tinggal. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu, kami berdoa. Demi nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama telah menyelesaikan ibadah kita. Kita percaya lewat ibadah ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kaum ibu yang hari ini merayakan hari ibu rohani, agar kiranya mereka semakin dikuatkan menjadi seorang ibu yang berjuang bagi keluarga. Mari kita akhiri bersama-sama ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi dan terima berkat yang dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kesempatan yang baik ini izinkan kami, hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat merayakan Hari Ibu Rohani. Kiranya Tuhan memberkati para ibu, secara khusus para ibu yang ada di GP Kris Malang. Dan di akhir ibadah ini, saudaraku, kami selalu menyampaikan kepada saudara, kepada jemaat sekalian, mari kita tetap semangat. Tetap tenang, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, jaga jarak. Jangan lupa pakai masker. Rajin cuci tangan, tetap berdoa. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Selamat hari Minggu. Silahkan mengambil Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu